Sang Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa lagi bersama saya Frater Beni dalam permenungan hari ini. Pada hari ini kita akan bersama merenungkan Injil Tuhan dari Matius bab 21 ayat 33 sampai dengan 43, dilanjutkan ayat 45 sampai dengan ayat 46. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan Injil Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara juga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hambanya itu, yang seorang mereka pukul, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya tuan itu menyuruh anaknya kepada mereka. Pikirnya, anakku pasti mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata kepada seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua itu kepada Yesus, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah dari kerajaan itu." Mendengar perumpamaan Yesus itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Maka mereka berusaha menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap Yesus nabi. Demikianlah Injil Tuhan kita, terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Injil pada hari ini yang telah kita simak bersama memperdengarkan kepada kita sebuah kisah tentang penggarap-penggarap kebun anggur yang dapat dikatakan sebagai orang yang serakah. Mereka bekerja demi diri sendiri, demi kepuasan dirinya, dan tidak mau memberikan apa yang menjadi hak dari Tuan sang pemilik kebun anggur itu. Para saudara yang terkasih, sebagai perumpamaan tentu ada maksud di balik pengajaran ini. Ada maksud tertentu, ada sebuah pesan lain yang hendak dikatakan oleh Yesus dari perumpamaan yang diajarkan pada kita pada hari ini. Nah, kemudian menjadi sebuah pertanyaan bagi kita,
Apa maksud Yesus mengajarkan perumpamaan ini? Lalu pertanyaan lanjutannya adalah, mengapa gereja di masa seperti ini, di masa Prapaskah ini, menempatkan Injil ini di masa seperti ini, diperdengarkan kepada kita? Itu dua pertanyaan paling tidak yang bisa muncul. Nah, dalam konteks masa Prapaskah sebagai persiapan bagi umat Allah untuk menyambut Paskah Tuhan, apa yang umat beriman mohonkan ketika Paskah itu adalah iman. Jadi ketika kita merayakan Paskah, apa yang kita mohonkan kepada Tuhan adalah iman. Gereja bersama-sama dengan seluruh umat Allah memohonkan agar iman kita ditambahkan dalam misteri Paskah itu. Nah, berangkat dari Injil pada hari ini, dapat dikatakan bahwa iman itu merupakan anugerah. Ya, iman merupakan anugerah. Kita menerima anugerah itu lewat Allah yang mewahyukan diri sebagai manusia dalam diri Kristus Yesus. Juga pengajaran-pengajarannya dalam kitab suci lewat para nabi. Juga dalam pengajaran-pengajaran yang disampaikan atau diteruskan oleh para rasul. Juga pada pengganti para rasul hingga sampai kepada kita sekarang ini. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, tentu kesemuanya itu, semua tentang iman, semua misteri-misteri iman itu merupakan misteri yang tidak bisa kita pahami secara sempurna oleh akal sehat manusia yang terbatas. Ya, pengandaiannya adalah apabila kita ingin memahami seluruh misteri iman secara paripurna atau secara total itu sama seperti kita mau memindahkan seluruh air yang ada di laut pantai selatan sana itu ke dalam satu cangkir gelas, ke dalam gelas. Atau ya kalau kami di Kalimantan Barat itu sama dengan mau memindahkan seluruh air sungai Kapuas ke dalam satu gelas saja, ya nggak mungkin. Ya begitu juga pengandaiannya jika kita ingin mengerti iman secara penuh atau secara total. Nah, para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, pada saat yang sama iman yang tadi saya katakan itu merupakan sebuah anugerah haruslah berbuah dalam hidup. Pertanyaannya adalah bagaimanakah iman itu harus berbuah? Ada satu semboyan, ada satu moto dari Serikat Yesus. Ya, dalam bahasa Latin itu berbunyi ad maiorem Dei gloriam, atau ya bisa diartikan sebagai demi kemuliaan Tuhan yang lebih, ya, demi kemuliaan Tuhan yang lebih besar begitu. Atau juga kita bisa melihat dalam motonya Ordo Karmel, itu diambil dari kitab Raja-Raja, dari perkataan Nabi Elia yang kira-kira berbunyi, aku bekerja segiat-giatnya demi kemuliaan Tuhan, kata Nabi Elia begitu. Nah, para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, buah iman yang sejati adalah kemuliaan nama Tuhan. Maka konsekuensinya adalah apapun yang kita lakukan atas nama iman kita kepada Kristus haruslah mengarah kepada kemuliaan Tuhan. Bahkan penderitaan-penderitaan yang kita alami pun haruslah mengarahkan diri kita kepada kemuliaan Tuhan, sebagaimana yang termuat dalam penderitaan Kristus yang mengarah kepada kemuliaan Allah lewat kebangkitan Kristus dari alam maut. Nah, para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, belajar daripada Injil hari ini, mari kita upayakan bersama agar dalam hidup iman kita, iman itu bisa berbuah kembali bagi kemuliaan nama Allah lewat tiap perilaku dari hidup kita. Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.